Annyeonghaseyo, hai pecinta drakor, udah pada nonton Sell Your Haunted House episode 7? Nah, bagi yang belum, yuk kesini kita review bareng Ratu Drakor Channel. Di awal episode, Oh In Bom yang kerasukan arwah Sungsik lepas kendali. Tak lama, Hong Ji-a mengambil kalung In Bom yang terlepas dan memasangkannya sehingga arwah Sungsik keluar dari tubuh In Bom. Mereka berdua kemudian sama-sama berada di rumah sakit. Nona Hong kemudian bercerita tentang apa yang terjadi pada ibunya. Dia bilang tak akan memaafkan yang menyebabkan kematian ibunya. Sementara In Bom ini terdiam mendengarnya dan dia terlihat masih tampak mencerna kata-kata Nona Hong karena Nona Hong membicarakan pamannya. Sepulangnya di rumah, Ji-a minta ke sekretaris Ju untuk bertemu Jong Tim-jang dan mencari tahu lebih dalam tentang kematian ibunya. Jong Tim-jang ini seperti detektif yang pertama kali menemukan ibunya di hari kematian ibunya. Kemudian sekretaris Jo terlihat menelpon seseorang yang kemungkinan besar adalah Jong Tim-jang yang ia memberitahu sesuatu tentang 20 tahun yang lalu. Ji-a kemudian bertemu dengan Jong Tim-jang yang tampaknya tak bisa ngebantu banyak. Di sini ada adegan flashback bagaimana Sungsik ini minta apartemen pada Do-suk dan Do-suk mengiyakan asalkan Sungsik mau menyalin surat pengakuan kalau Sungsiklah yang menghancurkan desa Yeongnam. Kembali ke masa kini, Ji-chul menelusuri kasus paman In Bom dan menyerahkan filenya ini ke In Bom. Dan In Bom flashback bahwa pamannya sebenarnya orang baik. Ia pun bergumam kalau pamannya bukan penjahat. In Bom menemui teman lama pamannya dan ia mendapat fakta kalau Do-suk menemui Sungsik sebelum hari kematian Sungsik. In Bom kemudian memergoki sekretaris Jo saat ke perusahaan Do-suk. Sekretaris Jo juga memperingati In Bom, namun In Bom yakin sekretaris Jo ini punya maksud lain dengan Hong Ji-a. Oke, kita masuk ke kasus baru. Jadi ada wanita dan pria baru baya membawa seorang nenek bersama mereka mendatangi Daebak Real Estate untuk melakukan pengusiran di rumah yang sedang mereka sewakan. Di rumah itu katanya anak laki-laki si penyewa sering kerasukan. Ji-a merasa aneh dengan ekspresi nenek Yuyang yang tampak tak ingin menjual rumah itu. Ia pun bertanya apakah benar mau dijual atau tidak. Tampak terpaksa nenek Yuyong pun mengiyakan. Ji-a dan In Bom bergegas untuk visit dulu buat survei pengusiran hantu. Di sana Ji-a melihat sosok arwah penasaran. Si penyewa tampak khawatir karena anak-anaknya sakit-sakitan sering dirasuki. In Bom tak tega dan memberikan kalung pelindungnya pada si anak. Hal itu membuat Hong Ji-a ini kesal karena bagaimana kalau In Bom kerasukan, tapi In Bom bilang anak itu lebih butuh kalung itu dibanding dirinya. Hati In Bom lemah lembut banget ya. Ji-chul kemudian mencari tahu tentang nama hantu di rumah tersebut, tapi tak ada satupun foto-foto korban seperti yang Ji-a lihat. Hingga Ji-a memutuskan untuk mencari tahu sendiri dan bertemu langsung dengan Nanok Yuyang dan bertanya, apakah ada alasannya aku merasa aneh kau 50 tahun tidak tinggal di sana dan memilih tidak menjualnya. Nenek Yuyang bercerita. Waktu ia muda, sering bertengkar dengan adiknya yang minta ayah mereka di panti jompo saja. Setelah itu, ayah mereka menghilang dan Yuyong merasa adiknya yang bunuh sampai bertanya di mana ayahnya dikuburkan. Nenek Yuyang memberikan fotonya bersama ayahnya dan akhirnya Hong Ji-a tahu arwah ayahnya ini yang gentayangan. Karena sudah tahu nama dan wajahnya, ia melakukan proses pengusiran. Tak lama In Bom kerasukan dan seperti biasa ia ditusuk dengan tusuk konde sakti Ji-a. In Bom masuk ke memori ayah nenek Yuyong. Ayahnya mencuci sendiri dan nenek Yuyong muda membantunya. Ia memandikan ayahnya dan mengancingkan baju ayahnya, tapi ayahnya tak mengenalnya dan membuatnya sedih. Saat Yuyang bertengkar dengan adiknya karena ayahnya mendengarnya dan bersedih. Adik Yuyang masuk ke kamar dan minta maaf sama ayahnya. Tapi ayah mereka terlanjur tak ingin menyusahkan anak-anaknya dan memutuskan bunuh diri. Setelahnya In Bom menangis setelah kerasukan dan Ji-a menenangkannya.
Inbam kemudian membawa Ji-a ke sumur tempat ayah nenek Yuyang yang mengakhiri hidupnya. Hong Ji-a menasihati Inbam untuk tidak ikut campur, cukup sampai pengusiran saja. Ia bilang, ia dulu seperti Inbam yang terlibat jauh, malah sebabkan kematian orang lain. Inbam pun bilang setidaknya mereka harus diberitahu di mana ayah mereka. Kemudian pengecekan dimulai oleh polisi, dan ditemukan jasad ayahnya dan membuat nenek Yuyang histeris. Akhirnya nenek Yuyang yang mau menjual rumahnya mengantarkan agen real estate debak dan calon pembeli ke rumahnya. Di sana mereka heran melihat Inbam berkebun. Ternyata Inbam masih kena efek samping dari kerasukan dan melakukan kebiasaan arwah yang merasuki. Ji-a mencoba menyadarkannya. Kemudian nenek mengatakan kalau adiknya sudah mati 50 tahun lalu dengan geram. Dan Ji-a bilang kalau bukan adiknya yang bunuh ayahnya. Si nenek tidak percaya hingga Inbam menceritakan apa yang ia lihat. Si nenek Yuyang malah syok dan pingsan hingga kritis. Hal itu membuat Nona Hong kena masalah karena disalahkan anak-anak nenek Yuyang. Tak lama Ji-chu muncul dan membawa adik nenek Yuyang bernama Yu Yong-sik yang ternyata masih hidup. Ia menjenguk nenek Yuyang dan minta maaf. Saat mau pergi karena jam besuk berakhir, nenek Yuyang terbangun, tangannya memegang tangan adiknya. Mereka pun saling minta maaf sambil menangis. Nenek Yuyang sembuh dan bertemu Ji-a dan Inbam dan memutuskan tak jadi menjual rumahnya. Inbam bilang itu juga yang pasti diinginkan ayah si nenek Yuyang ini. Ia ucapkan terima kasih pada mereka karena tidak membenci adiknya di sisa hidupnya. Inbam kemudian tanya Ji-a kenapa Ji-a melakukannya. Ji-a bilang kekepoannya tertular dari Inbam dan pergi dari situ sambil malu-malu. Cie. Kemudian sekretaris Jo di sini tampak kesal karena mereka kehilangan kasus penjualan kali ini. Di akhir kasus nenek Yuyang terlihat ia diantar adiknya masuk ke rumah mereka. Nenek Yuyang memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah itu dan minta adiknya untuk sering-sering menjenguknya yang dipastikan oleh adiknya. Kita back to ke Ji-a yang kehilangan file kasus tahun 1978 dan tampaknya ia memasuki rumah Inbam yang mengagetkan Inbam karena rumahnya berantakan. Dan begitu pula dengan sekretaris Jo. Saat ia masuk ke rumah, rumahnya berantakan. Tampaknya Ji-a juga mencari file tersebut di tempat Inbam dan sekretaris Jo. Sekretaris Jo langsung ke kamar dan mengecek boxnya. Kemudian mencari filenya. Ia melihat file 1978 tersebut masih ada. Yap, sekian review dari episode 7 ini. Sedih ya, bikin haru. Dan tampaknya sekretaris Jo punya motif tersembunyi nih sampai ambil file dari si Ji-a. Oke, yang penasaran kita jumpa di review episode 8. See you on next video. Jangan lupa subscribe yes. Thank you.